Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Cahyo Nugroho dengan NIM M0403241109, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba live coding lebih tepatnya untuk tugas grafika, menggambar teks grafika pada Canvas Sketch, seperti itu. Baik, di sini saya sudah membuka sketch.js, dan di sini saya juga memiliki referensi di mana saya menulis beberapa sintaks yang mungkin perlu untuk kedepannya, agar tidak ada kesalahan pada sintaksnya, seperti itu. Baik, untuk yang pertama adalah saya akan mencoba untuk menggambar uh, garis terlebih dahulu di pojok kiri atas dengan cara pertama adalah width-nya. Di sini saya coba dengan width 10. Lalu juga jangan lupa untuk uh, stroke style-nya untuk warnanya, di mana di sini saya menggunakan warna hitam untuk sementara ini. Dan juga di sini kita hanya perlu uh, mengkonstruksi garisnya, di mana di sini saya hanya perlu konteks dot start, maaf, sebelumnya bikin dot pad. Jangan lupa untuk kita gambar garisnya di akhir, dan juga sebelum kita gambar jangan lupa untuk kita stop padnya, atau di sini close pad. Baik, apabila kita coba memasukkan garis di sini, semisal saya akan menggambar segitiga, pada kasus ini saya akan coba terlebih dahulu move to di sini 0,0, lalu line to. Di sini saya akan coba 50,50. Lalu untuk selanjutnya adalah 50,10. Maaf, 50,0. Apabila saya run, saya save, maka akan muncul segitiga di pojok kiri atas. Baik, jadi konstruksi untuk template konteksnya sudah selesai. Selanjutnya, saya ingin teksnya tersebut berada di tengah, berada pada tengah kanvas. Untuk itu, saya memerlukan algoritma atau rumus yang dimana akan mengubah atau menempatkan posisi lainnya pada tempat yang sesuai. Karena di sini bentuknya box, maka lebih tepat di sini saya menggunakan bounding box centering. Di mana bounding box centering itu adalah untuk uh, titik pertamanya atau titik paling kiri atas itu adalah pada di width atau height si kanvasnya secara keseluruhan, di mana di sini width atau height-nya sudah ditentukan. Lalu juga di sini terdapat total dari si objeknya atau total dari satu box teks tersebut. Dalam kasus ini adalah box teks grafika. Jadi saya hanya perlu mengurangi kedua ini lalu membagi dua, di mana membagi dua maksudnya itu adalah menjadi di tengah gitu. Kalau tidak dibagi dua maka akan di pojok kanan bawah, seperti itu. Jadi untuk pertama saya hanya perlu uh, menentukan width dan height-nya dan juga gap-nya yang akan saya gunakan sebagai teksnya atau letternya, seperti itu. Jadi di sini semisal width-nya saya ingin sebesar 40. Lalu untuk height-nya saya ingin sebesar 60 pixel. Lalu untuk gap-nya akan saya set sebesar 30 pixel. Lalu apabila saya ingin menggunakan bounding box centering ini, maka saya hanya perlu menentukan kanvasnya dan juga total dari keseluruhan objeknya. Jadi untuk yang height, khusus untuk yang height, ini adalah totalnya sudah sesuai dengan total dari boxnya itu. Karena kan height itu tidak perlu ditambah dengan letter-letter setelahnya, seperti itu. Misal GR itu yang perlu ditambah hanya width-nya atau pada sumbu X-nya. Pada kasus ini adalah width dari si G-nya, lalu gap-nya, dan juga width-nya dari si R-nya. Namun untuk pada sumbu Y itu tetap yaitu H. Maka dari itu untuk selanjutnya saya hanya perlu menghitung berapa banyak atau seberapa jauh sumbu X itu untuk si box dari teks grafika. Jadi semisal di sini saya beri nama width total mungkin. Untuk itu karena di sini width total itu grafika terdapat 7 kata, maka dari itu saya hanya perlu mengalihkan W atau uh, width dari tiap letter atau tiap kata dari grafika dikali dengan sebanyak apa letter itu akan saya gunakan.
grafika itu terdapat 7, maka dari itu saya hanya perlu mengalihkan width-nya dengan 7, dan jangan lupa untuk menambahkan gap-nya. Gap-nya itu di sini sebesar, uh, karena gap itu tidak semua letter itu memiliki gap, di ujung satu itu tidak memiliki gap, di ujung terakhir, maka dari itu gap ini akan kita kalikan dengan 6. Di sini saya sudah mendapatkan width totalnya dari letter box dari kata grafika. Untuk selanjutnya adalah saya hanya perlu menghitung uh, X-nya, atau di sini maksudnya adalah poin ujung kiri pada setiap letter. Uh, saya hanya perlu menggunakan rumus ini. Jadi width dari kanvasnya, di sini berarti width, kita kurangi dengan width totalnya, dan hasilnya dibagi 2. Begitu pula dengan Y. Y juga untuk sumbu Y, saya hanya perlu menggunakan height dengan H, atau height dari tiap letter. Di sini bagi 2. Untuk selanjutnya adalah uh, saya hanya perlu menggambar atau membuat kata G, dan seterusnya. Dengan cara bagaimana? Karena di sini saya sudah menempatkan tiap kata itu dengan X dan Y, sudah terdapat box di antara box letter tersebut, maka dari itu saya hanya perlu menggunakan di sini saya hanya perlu menggunakan X dan Y untuk sebagai patokannya, karena sudah di dalam box lagi, seperti itu. Jadi di sini untuk X-nya, karena di G itu dimulai dari pojok kanan atas, maka dari itu X-nya akan kita tambah dengan width dari tiap letternya. Karena X itu berarti poin di paling kiri atas, dan juga W itu adalah masing-masing dari letternya, panjang tiap letternya. Untuk Y-nya, karena sudah berada di paling atas, X dan Y kan poin pada titik kiri atas, maka dari itu Y-nya akan tetap, karena pada G awalnya berada di kanan atas, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, saya hanya perlu menyambungkan dengan titik selanjutnya. Titik selanjutnya berada di kiri atas. Untuk di kiri atas, maka dari itu kita hanya perlu X dan Y, karena X dan Y itu adalah titik pada kiri atas. Untuk selanjutnya adalah di kiri bawah. Untuk kiri bawah berarti X-nya itu tetap, namun Y-nya akan saya tambah dengan height-nya, karena height-nya itu adalah height dari tiap letternya atau tinggi dari tiap letternya. Apabila Y ditambah dengan tiap letternya, maka akan berada poinnya atau titiknya akan berada di kiri bawah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya hanya perlu pada titik di kanan bawah. Untuk titik di kanan bawah adalah X akan ditambah dengan W atau width-nya karena di kanan, lalu Y-nya akan ditambah dengan height-nya karena di bawah. Seperti itu. Untuk selanjutnya, uh, akan ke atas di kanan bawah, lalu selanjutnya adalah di tengah. Poin selanjutnya adalah ke tengah. Untuk ke tengah, maaf, mungkin sekarang saya coba terlebih dahulu, uh, karena terdapat kemungkinan error. Baik, sudah. Uh, Berarti di sini harus di move to terlebih dahulu agar posisinya terreset. X, Y. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang, di sini terdapat border, di mana border di letter ini adalah border dari keseluruhan letternya. Jadi box untuk seluruh letter, di dalamnya terdapat box untuk masing-masing letter. Jadi awal mula kita dari sini, kanan atas, lalu ke kiri atas, lalu ke kiri bawah, dan juga ke kanan bawah. Lalu untuk selanjutnya adalah saya akan menghubungkan garis ini ke tengah, ke bagian tengah. Maka dari itu, untuk X-nya, karena tetap di kanan bawah, maka saya hanya perlu ditambah dengan width-nya. Lalu untuk Y-nya, karena berada di tengah, maka di sini height-nya saya tambah dengan setengahnya saja, setengah dari height-nya. Height per 2. Maka dari itu apabila saya save, akan berada di tengah seperti ini. Lalu untuk selanjutnya hanya perlu ke titik tengah yang persis di tengah dari letter tersebut. Maka dari itu, X-nya selain dari Y-nya yang dibagi 2, di sini sekarang saya juga harus membagi 2 si width-nya. Seperti itu. Jadi
Baiknya dibagi dua. Baik, untuk letter G seharusnya, sebentar, sepertinya terdapat kesalahan, W, Y. Ini belum ditambah dengan H per 2. Baik, sepertinya seharusnya sudah jadi G-nya. Untuk selanjutnya saya hanya perlu, karena di sini masih berada pada box G, untuk bagaimana cara mengubah dari posisi pivotnya di kiri atas ini menjadi posisi pivot untuk R, caranya adalah dengan X-nya hanya perlu ditambah dengan width dan gap-nya. Karena uh, X-nya selama ini berada di pivot di kiri atas ini. Untuk mentranslasinya dari pivot ini ke pivot untuk R, maka saya hanya perlu menambahkan dengan satu letter, berarti sekarang berada di sini pivotnya, lalu saya hanya perlu menambah dengan gap-nya, sehingga pivotnya berada di sini, sekitar sini, seperti itu. Baik, uh, mungkin akan saya coba. Baik, sekian mungkin letter dari grafika yang sudah saya buat. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membuat dengan referensi seperti ini. Mungkin apabila Bapak Ibu dosen merasa sudah cukup, saya juga cukupkan. Uh, Namun apabila Bapak Ibu dosen berkenan untuk melihat prosesnya sampai akhir, saya merasa senang. Maka dari itu, mungkin saya tutup dari sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya adalah saya akan membuat menjadi seperti ini. Mungkin untuk sekarang, menurut saya ini sudah cukup. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apabila Bapak Ibu dosen berkenan untuk menonton hingga akhir. Mungkin video tentang bagaimana cara saya membuat menjadi seperti ini akan saya percepat. Mungkin percepat 5 hingga 10 kali agar tidak terlalu lambat ya, karena di sini saya sudah merekam selama 1,5 jam. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apabila Bapak Ibu dosen menonton hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.